وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat ilmu dan sunnah yang muliakan Allah SWT, kembali kita jumpa dalam jawab fitnah dengan fakta. Ini adalah episode yang ke-13, ya, menjawab fitnah dengan fakta. Pada kesempatan ini kita akan memberikan referensi atau buku-buku rujukan yang menjawab berbagai fitnah-fitnah terhadap dakwah salafiyah yang mereka tulis sebagai aliran Wahhab atau Wahabiyah, ya. Di sini akan saya lihatkan buku-buku yang telah menjawab berbagai fitnah-fitnah tersebut. InsyaAllah dalam beberapa buku kita akan menjelaskan topik-topik fitnah-fitnah yang telah menyebar. Sebetulnya apa yang tersebar di negeri kita ini tidaklah asing sebetulnya. Semuanya sudah lama disebar oleh musuh-musuh dakwah salafiyah di berbagai tempat, ya. Maka oleh sebab itu kita ingin menjelaskan kepada umat bagi yang mau mengambil ilmu faedah atau kepada para penuduh-penuduh selama ini, ya, yang ingin mengetahui hakikat sebenarnya, jangan hanya mendengar sepintas, sekilas, tanpa merujuk dan tanpa membuktikan, karena banyak sekali tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah itu adalah hanya kila wa qala, katanya-katanya. Dan sampai hari ini tuduhan itu sebenarnya kita sebutkan dari episode yang pertama, tuduhan musyabbihah umpamanya. Kita minta kepada mereka menuduh orang Wahabi itu mujassimah, musyabbihah, ya, hasyawiyah. Kita ingin meminta kepada mereka dari kitab-kitab yang telah kita sebutkan pada referensi-referensi kita pada episode yang 2, ketiga dan seterusnya, ya, boleh dilihat kitab tersebut dan kemudian juga boleh nanti dilacak ke kitab-kitab Ibnu Taimiyah secara khusus atau kitab Muhammad Wahab secara khusus. Jika didapatkan di dalam kitab-kitab tersebut tuduhan-tuduhan mengatakan bahwa umpamanya anti selawat, anti tawasul, anti istighosa, ataupun suka mengkafirkan kaum muslimin, ya, silakan dibaca kitab-kitab tersebut dan buktikan di mana halaman berapa dia mengatakan hal itu. Kemudian juga tuduhan-tuduhan lain suka mengkafirkan orang yang berbeda dengan mereka dan seterusnya. Ini sudah dari episode pertama kita tantang orang-orang yang menuduh, ya, terutama dua orang yang baru-baru viral mencoba membuat fitnah-fitnah itu kembali, mencoba menyebarkan fitnah-fitnah yang sudah usang, yang sudah dijawab, yang sudah dijelaskan, namun mereka tetap aja mengulang-ulang. Dan ini sebetulnya bentuk ketidakjujuran seorang di dalam berilmu, ya. Mesti seorang ketika mau menjelaskan sesuatu harus sebenarnya kita jelaskan, jika kita menghukum suatu kelompok bukan persepsi kita, tapi kita harus merujuk ke kitab-kitab landasan mereka yang menjadi pegang mereka, baru di situ kita hukum, ya. Kemudian kita konfirmasi, ya, apakah benar pemahaman kita terhadap kitab itu. Jangan-jangan kita yang salah memahami kitab tersebut, ya, seperti mana yang dijelaskan oleh Abdurrahman Wahid Agus Dur dalam sebuah wawancaranya yang mengatakan bahwa persepsi seorang ketika membaca sesuatu akan berbeda, ya. Seperti umpamanya ketika orang ini otaknya porno, ya, beliau contohkan otaknya porno, dia membaca ayat-ayat tentang menyusui anak umpamanya, itu akan berpikir ke negatif dia, gitu kan. Nah, ini bagaimana sampai waktu itu juga Gus Dur juga difitnah oleh orang bahwa Gus mengatakan Al-Quran lebih porno dari novel. Sebetulnya maksud beliau adalah ingin menjelaskan ketika seseorang membaca suatu pemikiran pasti akan diwarnai oleh latar belakangnya dia, dan maka harus dikonfirmasi kebenarannya itu, ya. Maka oleh sebab itu kalau kita ingin menghukum sebuah kelompok, sebuah aliran, bukan katanya dan katanya, bukan atas dasar opini-opini yang menyebar ataupun opini-opini yang dibentuk, ya, tetapi dibahas dan dibaca kitab-kitab menjadi rujukan mereka, ya. So, kita jelaskan, ya, ya puluhan lah kalau tidak ratusan kitab-kitab yang telah kita bacakan sebelumnya, ya, puluhan lah, anggap puluhan baru yang kita jelaskan berapa kitab itu, dan silakan dibahas di situ. Jika ditemukan umpamanya hal-hal yang suatu yang ijma ulama dan itu mukhalafah dan jelas ditentang oleh orang-orang yang disebut oleh mereka sebagai Wahabi, itu tunjukkan di mana, ya. Kalau masalah perbedaan pendapat dalam furu' itu sudah hal yang wajar, dan bahkan di masa sahabat pun ada perbedaan-perbedaan yang memang ada perbedaan-perbedaan yang wajar, yang toleril, ya. Maka hal itu tidaklah harus kita saling memfitnah, menuduh, ya, dengan tuduhan yang keji, apalagi menjadikan sebagai
caci makian itu sebagai hal yang lebih afdal daripada zikir kepada Allah, ini suatu hal yang sangat menyedihkan jika hal itu dipromosikan, disampaikan kepada umat sehingga seakan-akan mendukung pandangan bahawa melakukan perbuatan itu adalah suatu perbuatan yang terpuji. Ini suatu hal yang menyedihkan jika ada salah seorang kiai ataupun ustaz atau tuanku ataupun tokoh agama membawa pemikiran seperti ini kepada umat. Yang seharusnya kita harus mencari bagaimana hal-hal sebenarnya disampaikan kepada umat, yang kebenaran yang pasti disampaikan kepada umat, bukan membuat opini-opini, wacana-wacana yang umat semakin membingungkan. Maka dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman beberapa kitab-kitab yang telah menjawab berbagai tuduhan-tuduhan fitnah itu. Ya, di antaranya semuanya kitab ini ditulis oleh Mas'ud An-Nadawi. Ini beliau seorang ulama India, ya, seorang ulama India. Ya, beliau menulis judul kitabnya Muhammad Abdul Wahab Muslih Mazlum wa Muftara'ahi. Muhammad Wahab itu adalah muslih, ya, yang telah melakukan perjuangan untuk agama lah, maksudnya isi, bukan terjemahan terlek, ya, jangan pula nanti dikritik bahasa terjemahannya. Ini maksudnya bukan muslih yang telah melakukan perbaikan tengah umat, ya, perbaikan tengah umat dalam sisi pemahaman agama. Mazlum yang dizalimi, wa muftara alaihi, dan banyak sekali kebohongan ditumpahkan kepadanya. Nah, ini buku ini menjawab berapa bahasan yang ada di situ. Dan antiknya buku ini juga dia mengambil referensi yang juga dari dari berbagai sumber. Dari orientalis pun beliau menjelaskan, bahkan pernyataan orientalis yang mengatakan hakikat dakwah Syekh Muhammad Wahab, ya, apa yang sebenarnya. Nah, kemudian di sini, ya, disebutkan musuh-musuh yang telah memfitnah beliau, ya. Kemudian juga disebutkan pandangan-pandangan berbagai tokoh-tokoh, ya, yang tentang dakwah beliau, ya. Di antaranya disebutkan siapa saja yang menjadi musuh beliau sembilan. Wa hunaka mu'asirun akharun li Syekhul Islam qad syaraku Ibnu Suhaim wa iyaduhu. Jadi Ibnu Suhaim yang di antara tokoh terkenal penentang dakwah beliau ini adalah Imam Ibnu Suhaim, ya, dan juga pengikut-pengikutnya yang orang-orang sependapat dengannya. Illa nakum laysa fihal syata'im wal iftiraat. Tetapi di dalam kitab-kitab mereka tidak dapatkan caci makian dan kebohongan-bohongan. Wa qad tashara minhum Ahmad bin Ali Al-Basri, ya, yang wafat pada tahun 1744 miladi Masehi ataupun 1150 Hijriah. Kemudian juga Muhammad bin Abdurrahman bin Afalik Al-Ihsa'i Al-Hambali. Nah, kemudian juga yang wafat tahun masih 1756 atau 1170 Hijriah. Dan Abdullah bin Isa Muais, ya, yaitu yang wafat tahun 1175 Hijriah. Dan Ibnu Fairuz yang wafat 1216 Hijriah. Wa ta'ti ba'dahu la fi darasaniya. Kemudian datang lagi generasi berikutnya, itu Afiuddin Abdullah bin Dawud Zubairi Al-Hambali, ya, yang wafat 1810 Masehi. Dan Ahmad Abdullah Haddad Ba'alwi At-Turaimi, ya, Syafi'i. Wa sanadku kutubahum fi babil maraji' wa qad zara, dan nanti akan disebutkan kitab-kitab mereka dalam indeks pustaka. Wa qad zakara aktsaruhum Ibnu Ghanim aidan, dan kebanyakan mereka disebutkan oleh Ibnu Ghanim dalam kitabnya, yaitu Rawdatul Afkar, ya. Taib. Ini banyak sekali disebutkan data-data di sini. Kemudian beliau menyebutkan berbagai pandangan-pandangan baik dari tokoh-tokoh Islam, ulama-ulama Islam, ya. Kemudian namazib minal akadzib, di antara bentuk-bentuk kebohongan. Nah, ini bentuk kebohongan disebut ini. Inna a'da'i da'wati syekh idlam yajidu majal li ta'ni fihi yaqulun. Di mana musuh-musuh dakwah syekh ketika mereka tidak mendapatkan bahan-bahan untuk mencelah pada syekh, mereka mengatakan laqad kana rajul filiqah. Ya, dia tuduhlah bahwa menuduh Syekh Muhammad Wahab, ya, sungguh dia fil haqiqah yuridu ayyadi nubuwah illa annahu tasattara. Jadi dituduhlah bahwa hakikatnya orang ini, ya, maksudnya Syekh Muhammad Wahab ingin mengaku sebagai nabi, kecuali illa annahu istasattara. Jadi dituju tapi dia bersembunyi. Nah, wa yuridu Ahmad Zaini Dahlan hadzal iham nafsahu bihadil kalimat. Jadi di antara yang mengulang-ulang fitnah ini adalah Syekh Ahmad Zaini Dahlan, ya, tuduhan-tuduhan ini, ya, dalam berapa kalimat, ya. Di sini disebutkan dalam kitabnya Ad-Durrus Saniyah, ya, karangan Syekh Ahmad Zaini Dahlan.
Al-zahir min hali Muhammad Wahab annahu yad'i nubuwah. Coba tuduhan di sini. Secara zahir bahwa kondisinya Muhammad Wahab ini adalah orang yang mengaku sebagai nabi, ingin mengaku sebagai nabi. Ila annahu ma qadara ala idhari taqrib bidzalik. Tapi dia tidak mampu untuk secara terang-terangan dengan hal demikian. Coba ini tuduhan ditukar. Warib ya anna nibur aidan i'tamada ala hadhihi syai'at wa kutub wa kataba. Jadi ada kata muallif di sini ada namanya Nibur, seorang orientalis, juga menyebarkan syai'at seperti ini atau tuduhan-tuduhan bohong seperti ini. Ya. Muhammad Wahab kana yu'adzimur rasul illa annahu ma kana yu'min bil wahyi. Ya. Dia disebutkan di sini, dipelintir oleh dia semua Muhammad Wahab adalah orang yang menghormati rasul, tetapi dia tidak percaya dengan wahyu atau ilham satil malaika, tidak percaya dengan wahyu dan ilham melalui malaikat. Nah. Wa namuzajun qabihun min hadzal qabil najid fi mudzakirat Rawansha atau Rawansha. Ini alati katabaha asna'i muhakamati Syekh Ahmadillah As-Sidiburi hina makana hakiman limudiriyah Batnah. Jadi disebutkan sini bagaimana berbagai tuduhan-tuduhan itu menyebar, ya, dan sudah disebutkan sini wajib biladana muslimin mustaqafin muhammadiyin qad istaqbalu bi harafil badu alladziina lam yaslimu abadan bi anna Muhammad rajul mustafa wa lam yu'minu bil Qur'an annahu kitab ilahi. Jadi dibuatlah bermacam opini-opini, dituduh bahwa umpamanya Syekh Muhammad Wahab tidak beriman dengan Al-Qur'an dan tidak meyakini Al-Qur'an sebagai wahyu, ya. Kemudian juga disebut ini berbagai orang-orang yang menyebarkan isu-isu ini, termasuk dari Hunter, Wilson Hunter, ya. Bismillahirrahmanirrahim kalimat qala fi mawdin akhar min kitabi. Dia juga di dalam kitabnya lam yu'min badu fi yawmin min al-ayyam Muhammad rajul ilahi. Jadi katanya Muhammad itu tidak beriman dalam satu hari pun Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu maksudnya adalah orang yang mendapat wahyu. Wala anal Qur'an kitabun ilahi, dan dia tidak percaya bahwa Al-Qur'an itu adalah kitab yang diturunkan Allah. Nah, ini tuduhan kepada beliau juga disebarkan oleh bukan hanya oleh orang-orang yang mengusir dakwah beliau atau orang tidak mengerti dakwah beliau, tetapi juga orang-orang orientalis. Kemudian juga boleh dituduh ingkarul hadis, mengingkari hadis. Nah, kemudian ini banyak sekali. Kemudian juga dan ini juga disebutkan tuduhan ini beliau ini orang India yang menyebutkan hal seperti ini. Ya, beliau seorang ulama India yang mencoba menjelaskan hakikat sebenarnya. Inna zaman la gharibun wa inna nawadirahu la ajibatun. Farrajul alladhi yaqumu wa yaq'ud wa yanamu tahta dhilil dhalil min as-sunnati rasulullah wa ka'anna hiya ghita'uhu wa firasu yuttaham bi inkar hadis. Kata beliau, sungguhnya masa ini sangat hal yang mengherankan, ya. Satu di inna nawadirahu la ajibatun. Di antara hal yang keanehan, lebih aneh lagi adalah seseorang yang dalam berdiri dan duduknya, tidur dan seluruhnya, yaitu berselimut dengan sunnah Rasulullah SAW. Seakan-akan dia bagai selimutnya dan hamparannya dituduh bagai orang yang mengingkari hadis. Jadi maksudnya Syekh Muhammad Wahab ini ada orang yang selalu mengagungkan hadis Rasulullah, hujana hadis Rasulullah SAW. Lihat saya kitab-kitab beliau, ya, ambil saya kitab beliau banyak usul salasa, usul sittah ataupun qawaidur alba, kitab tauhid, semuanya isinya apa? Hadis Al-Quran. Nah, dituduh begini. Bayangkan tuh tuduhan tuh kejam banget fitnahnya gitu, ya. Dituduh sebenarnya. Wal fadlu fi hadzal iftira yarji ila Musani Misbahil Anam Ahmad Abdullah Haddad Al-Balawi. Jadi yang pertama menuduh dengan hal ini adalah namanya itu Ahmad Abdullah Al-Haddad Balawi. Wa ajam min dzalika anna hadzal ittiham alladhi la lahu, ya, kata beliau yang lebih mengherankan ini adalah tuduhan yang tidak ada dasarnya ini. Qarradahu katib ma'ruf fi biladina. Ada di India yang mengulang-ulang fitnah ini, menyebarkan wa huwa Abdullah Yusali fi hadzal qarn al-20 pada abad yang ke-20 ini. Baik. Kemudian wa hadha mabla' ma'rifatin mutarjimin lil Qur'an, ini disebutkan di sini. Kemudian juga disebutkan di sini kata beliau ada tuduhan-tuduhan lain yang dikatakan oleh Thomas Patrick Henges, ya, muqarin bainal Wahabiyah wal Protestan. Dikatakanlah Wahabiyah itu adalah qad safu fi ba'dil ahyan bi annaha firqatun protestaniyah fil Islam. Jadi
Wahabi itu kata beliau adalah bagaikan koh yang seperti Protestan di dalam agama Nasrani ya. Protestan dan Islam katanya. Kemudian banyak sekali tuduhan-tuduhan. Kemudian diaturun juga takfir muslimin wa qitaluhum. Wa min ittihamat allati yutam biha Syekhul Islam wa atba'uhu annahum yukaffiru jami' al-qiblah wa yastabihuna qatl muslimin. Ya, di antara tuduhan fitnah yang tuduh kepada Syekh Muhammad Wahab ini adalah pengikutnya adalah bahwa mereka mengkafirkan seluruh al-qiblah dan membolehkan membunuh kaum muslimin. Wa qarrara hadzal ittiham fi awqatin mukhtalifah marad qarat, dan sungguh tuduhan ini telah diulang-ulang disebarkan berbagai sepanjang waktu fi awqatin mukhtalifah maratin berulang-ulang wa qaratin hatta usyi'a fi hayati syekh nafsihi. Bahkan tuduhan ini ada di masa hidupnya Syekh. Wa qad ankara dzalika inkaran wadihan sharihan, dan dia telah menjawab dengan mengingkari perbuatan dengan sangat jelas. Wa idza kunna la, mana jawabannya beliau? Ini tidak terdapat dalam kumpulan beliau dalam surat beliau ke Al-Qasim, beberapa surat lainnya. Jadi antara beliau berkata Syekh Muhammad Wahab di sini, wa idza kunna la nukir man abada al-sanam alladhi ala qubbati Abdul Qadir wa sanam alladhi ala qabri Ahmad Badawi wa amsalihima, ya. Apabila kami tidak mengkafirkan orang menyembah berhala yang ada di atas kubah Abdul Qadir atau berhala yang ada di kuburan Ahmad Badawi dan lain serupa keduanya, ya, li ajli jahlihim, karena bodohnya mereka, wa adam yunabbihuhum, ya, dan tidak adanya orang yang memberitahu kepada mereka. Pakaipa nukafir mal masyrik billah, bagaimana kami mengkafirkan orang tidak syirik dengan Allah? Alam yuhajir ilaina, atau tidak mau hijrah kepada kami? Kemudian subhanak hadza buhtanun azim. Ya, lanjut perkataan beliau, kemudian sungguh ini adalah kedustaan, kebohongan yang sangat besar kata beliau. Nah, tetapi walakin ma hadzal nafi awadih, walaupun sudah diingkari beliau dengan terang, pada zalu yuradidu hadzal itira' baina hin, dan tuduhan-tuduhan masih tetap diulang-ulang, ma'a ziyadatin ukhra, tambahan-tambahan lain, wa ilaika ba'dul amsilah, dan berapa contoh-contoh lainnya. Nah, contoh lain di sini disebutkan qala Ibnu Abidin Syami fi asyati masyhura Radul Mukhtar, kama waqa fi zamanina fi ittiba' Abdul Wahhab fi atba' Abdul Wahhab lina kharaju min Najd wa taghlabu ala haramain wa kanu yantahiluna madhhab al-Hanabila lakinnahum i'taqadu annahum muslimun wa anna man khalafahum i'tiqadu musyrikun istabahu kata ahli sunnah wa kita ulama'ihim. Jadi tuduhan di sini disebutkan, ya, di mana mereka menuduh bahwa Syekh Muhammad Wahab dan pengikut-pengikutnya, ya, setiap orang yang berbeda dengan mereka dianggap musyrik dan membolehkan membunuh. Ya, ini tuduhan-tuduhan. Ama Ahmad Zaini Dahlan, adapun Zaini Dahlan, ya, faka'anu yataqarrabu ila Allah bi ada'i hadzal jamaah wa qarrada hadzal ittiham marat aidah. Adapun Zaini Dahlan, ini maksudnya Syekh Zaini Dahlan, ya, seakan-akan dia mendekatkan diri kepada Allah dengan memusuhi jamaah ini, kata pengarang ini, dan dia telah mengulang-ulang tuduhan ini dengan sangat sering sekali, maratin adidah. Wal salafi al-masyhur fi biladina an-Nawab Sadiq Hasan Khan, ya, adalah masih ila hukm qati' fi hadzal jama', lidzalika tujad bayanat muta'addidah fi kutubi mukhtalifah. Dan di sini juga disebutkan oleh beliau berapa orang-orang yang lain menjawab, dan juga, ya, yang belum sampai kepada hakikat dakwah Syekh Muhammad Wahab, di antara Siddiq Khan, dan kemudian Siddiq Hasan Khan setelah dia mendapat penjelasan-penjelasan, dia punya kitab, ya, seperti Ad-Dinul Khalis, bisa dibaca di situ, ya. Kemudian tuduhan-tuduhan ini, ya, diulang-ulang berbagai, dan sampai hari ini masih ada juga, ya. Kemudian juga sebuah di sini di antara ulama-ulama yang telah mengenal hakikat dakwah beliau, Muhammad bin Ali Ashkani, ya. Kemudian keduanya lain-lain ulama ini mengklarifikasi tuduhan-tuduhan mereka kembali, ya. Kemudian banyak lagi sebetulnya tuduhan-tuduhan yang lain, ya. Ini contoh cuplikan-cuplikan, ya, antara tuduhan-tuduhan. Kemudian juga tuduhan had qubbah al-mabniyah ala qabri Rasul. Nah, ini juga sering dituduh bahwa Muhammad Wahab ingin merobohkan kubah yang ada di atas kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa miftarau ada minat tuhum al-maktuba anna Su'ud bin Abdul Aziz bin Su'ud, ya, dia maksud di sini di tanah kebohongan-kebohongan musuh yang tuduhan-tuduhannya adalah mereka mengatakan Su'ud bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Su'ud pada tahun, ya, yang wafat pada tahun 1229, ya, karena, ya, hadamul qubah mabniyah ala qabrin Nawawi. Jadi melakukan
pembongkaran terhadap kubah yang ada di kubur Nabawi, di atas kuburan Nabi SAW. Ini tuduhan mereka. Fanara ini kemudian juga panara ini maksudnya ini apa nih? Wal gharib anal mu'arikhina al-urbiyin yataladadu bi dzikri hadhihi al-ustur batilah. Kemudian juga para ahli-ahli sejarah Eropa juga menggunakan cerita bohong seperti ini. Disebutkan di antaranya seperti Hijuz, ya, disebutkan ini nama orang nggak tahu ini bahasa Arab ya, tapi nama orang Barat gitu kan. Disebutkan di sini beberapa kitab-kitab yang menukil tentang kebohongan-kebohongan tersebut. Baik. Kemudian syahada Injilizi khabir hunaka aqwa ini iftira'at wa akadib la yumkin izalatu falidhalika na'ti ila nihaya hadzal kalam bi taqrir min bara'ijis qad nafihi hadha tuhum kullaha. Ini di sini ada seorang orang orientalis juga membantah walaqad sya'a al-bab al-'ali annahu anna Su'ud bin Abdul Aziz naha nas an ziyaratil Madinah illa hadha laysa bisahih. Beliau sebutkan di sini nukilan dari orang Barat ini bahwa tuduhan bahwa Ibnu Su'ud Su'ud bin Abdul Aziz melarang manusia untuk ziarah Madinah ini tidak benar. Fa annahu naha faqat an itikab al-amal syirkiyah inda raudhah al-mutahharah. Cuma dilarang itu adalah melakukan perbuatan-perbuatan syirik di dekat raudhah, ya. Kama naha inda kubur awliya akharin. Seperti mana dilarang juga di dekat kuburan para wali-wali yang lainnya. Wa ba'dul juhal yarawnahum kuffaran wa qa'tamada atraq ala syai'at wa rawajuha ala ashraf illa anna haqiqa annahum muttabi'una tamaman lil Qur'an wa sunnah. Jadi kemudian disebutkan sini sebagian orang tidak berilmu mengatakan mengkafirkan mereka, dan kemudian atrak ini maksudnya dari orang Turki yang itu berkuasa sebagai Utsmaniyah menyebarkan tuduhan-tuduhan ini syai'at warajah al-ashraf, kemudian disebar-sebarkan oleh ashraf illa anna haqiqa annahum mutabi'una tamaman lil Qur'an sunnah. Padahal sebenarnya mereka adalah orang yang benar memegang Al-Qur'an dan sunnah, wa kana harakatuhum harakatan tathhiriyah khalisah. Jadi tidak ada kegiatan mereka, dakwah mereka kecuali dakwah yang menyeru kepada pembersihan yang murni di dalam Islam. Kemudian juga ditulis oleh seorang Perancis, seorang orang Perancis juga menuduh, itu jawaban dari sebelumnya tentang tuduhan-tuduhan, jawab juga oleh orang orientalis, ya, bahwa tuduhan tidak benar. Kemudian juga kata beliau di sini ada pula orang Perancis menuduh bahwa Muhammad Wahab membentuk mazhab yang baru dan menasakhal hajj dan menghapus wajibnya haji. Wa idai annahu sami'ahu min rajulin muqarrib ila Su'ud. Dia mendengar, katanya orang Perancis ini mendengar dari seorang yang dekat dengan Su'ud, ya. Wa kullu hadza kadhibun fa innal wahiyyin ya'taqidu anna sunnah amrun asasiyun ma'al Qur'an. Yani ini adalah semua kebohongan, kata beliau, ya. Bahwa sungguh orang Wahabi itu adalah orang-orang yang benar-benar memegang Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar agama mereka. Amr asasi ma'al Quran. Walakinnahum yarawna al-anbiya wal awliya basharan. Tapi mereka meyakini bahwa Nabi dan para wali itu adalah manusia. Wa ma'ala Su'ud ba'da Fatih Makkah yasmul an bi annahu muwafiqul kitab was sunnah. Telah diterangkan oleh Su'ud ketika dia telah menakluk kota Makkah, ya, yasmul an bi annahu muwafiqul kitab, dan dia menjelaskan, menundukkan, menerima, ya, menerangkan, ya, bahwa sesungguhnya adalah menjalankan Al-Quran dan Sunnah, wa tadkhin manu' inda Malikiyah wa hum aidan nahu. Kemudian juga dijelaskan bahwa merokok menurut ulama Malikiyah adalah suatu hal yang dilarang dan mereka juga melarangnya. Amma khawat tahrimu qawa faqalita mahdha. Adapun mengatakan bahwa mereka mengharamkan kopi. Nah, ini juga ada tuduhan-tuduhan, ya, tuduhan bahwa orang Wahabi mengharamkan kopi. Ini adalah kebohongan yang nyata. Ya, wal atrak asya'u di ayatan. Dan orang-orang Turki menyebarkan isu ini sebagai untuk iklan, untuk mendukung mereka. Wajib ala al-Faransi al-ahmaq, ya, dan dijawab, ya, atas orang Perancis yang bodoh ini, alladzi dzakara nasakh al-hajj ana ayyaraf anna su'udan naha an taqlid qabiha fil hajj. Jadi bukan melarang melakukan haji, tetapi melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkar di musim haji. Wa ana amalahu huwa bu'd dukhul Makkah huwa tawaf wal umrah, ya, wa ana amalin amilahu huwa ba'da dukhulil Makkah wa tawaf wal umrah. Jadi maksudnya yang pertama masuk Makkah yang harus dilakukan oleh orang adalah tawaf dan umrah.
itira'un ajib. Ya. Kemudian juga ada tuduhan yang sangat mengherankan. Laqad dzakarat laqad dzukirat qissatun khayaliyatun bilisani Syekh Badawi fi kitab A'imma wa Sada fi Oman. Ya. Li Slail bin Razik namanya, ya. Said bin Razik. Anna Wahabiyyin yamlikuna dzakal juz' alladhi kana Utsman radhiyallahu anhu hadafahu min mushafihi. Jadi bahwa orang Wahabi yang memiliki satu juz alladhi kana Utsman hadafahu min mushafihi, yaitu yang dihafal oleh Utsman dari mushafnya. Wa anna mutarjim nafsu yu'ifu hadhihi riwayah. Ini ada diterjemahkan dan diingkari oleh orang menerjemahkannya. Kemudian kata beliau, wa ala hadha huwa sabab fi an adan lam yuradidha. Kenapa tidak diulang-ulang fitnah ini? Karena orang yang menerjemahkan mengingkari hal seperti ini. Walakinni dzakatu huna likashfi sitar anil a'mal tafiha wa iftira'at jununiyah. Tujuan aku menyebutkan di sini, kata beliau, ingin menyebutkan betapa membukanya, yaitu sitar, membuka membuka kabut, membuka semacam tirai daripada amal tafiyah, pekerjaan-pekerjaan yang hina, ya. Wal iftira'at jununiyah, tuduhan-tuduhan gila, min a'da, daripada musuh-musuh, ya. Walidha yastati'una an hatu ila hadzal masam min al-kadhib wal iftira'at la yurja minhum ayu khairin. Orang yang melakukan kebohongan-kebohongan seperti ini sampai ke perlakuan kebohongan-bohongan sampai tingkat seperti ini, kata beliau, tidak diharapkan dari mereka kebaikan apapun. Jadi kebohongan-kebohongan ini masih diulang. Nah ini marajik-marajik di sini disebutkan oleh beliau, bahannya juga ada yang dari berbagai baik referensi yang berbahasa Inggris. Ini kitab ini ditulis oleh seorang ulama dari India, ya, yaitu Muhammad bin Wahab, Muslih Mazlum wal Muftar Alaihi, ta'lim Ustaz Mas'ud An-Nadawi, ya. Ini kitabnya, aslinya kitab berbahasa Urdu, kemudian berbahasa India, Urdu. Saya nggak tahu nih, kayaknya berbahasa India. Kemudian diterjemahkan, ya, diterjemahkan. Nah, ini dia. Silakan, ya. Kemudian ada lagi yang kitab yang sudah ditulis juga, Tashyih Khata' Tarikhi Haula al-Wahabiyyah, yaitu membenarkan atau memperbaiki kesalahan sejarah tentang Wahabi. Ya, tentang Wahabi. Memang ada aliran sesat namanya Wahabiyah, yaitu yang hidup pada abad ke-3 Hijriah. Sedangkan Ibnu Taimiyah abad ke-berapa? Kemudian pemikirannya adalah pemikiran Khawarij, dan itu pada abad ke-3 Hijriah, yaitu abad ke-2 Hijriah, pada abad ke-3 Hijriah. Abad ke-3 Hijriah yaitu namanya Abdul Wahab bin Rustum. Intasar fi Shimal Afrika, yang terlibat di utara Afrika, ya. Yaitu namanya firqah Wahabiyah, nisbah ila Abdul Wahab hadza, dinisbah ada Muhammad kepada Abdul Wahab bin Rustum, bukan Muhammad bin Wahab. Nah, wa firqatun mutafarri'an al-Wahbiyah al-firqah Abadiyah al-Kharijiyah, yaitu cabang dari firqah dari Ibadiyah, ya, kelompok Khawarij. Nisbah ila muassasiha al-asli Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi, yaitu nisbahkan kepada Al-Wahbiyah dan Al-Wahabiyah. Ya, Al-Wahabiyah ada cabang dari Wahbiyah, yaitu Wahabiyah, yaitu nisbah kepada pendirinya Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi, ya. Wa ba'dhum yusammiha Ar-Rasibiyah. Nah, kitab ini membuka semua kesalahan-kesalahan itu, di mana mereka memanfaatkan fatwa-fatwa ulama yang ada pada abad kedua dia, yang mengingkari mazhab Khawarij al-Hawiyah yang ada di utara Afrika ini. Lalu mereka pakai fatwa-fatwa itu untuk masa Muhammad Wahab. Loh, kok malah fatwanya udah lahir, pemikirannya belum lahir, gimana? Nah, ini suatu kebohongan yang selalu disematkan kepada dakwah Syekh Muhammad Wahab ini. Di dalam kitab ini juga ada jawaban, ya, bagi si tukang fitnah bahwa dia punya saudara namanya Sulaiman bin Abdul Wahab, ya, bahwa itu dia mengingkari menulis sebuah kitab untuk mencelekkan dakwahnya. Pertama, mana mungkin dia akan menuduh saudaranya sendiri, ya, dengan Wahabiyah, karena itu nama bapaknya sendiri. Kemudian kalau seandainya terjadi khilaf pun di antara mereka, bukan masalah ada saudara yang menentang, tapi mana yang lebih benar di antara mereka. Nabi Ibrahimnya ditentang oleh ayahnya, Nabi Muhammad SAW juga ditentang oleh sebagian pamannya, apalagi itu dalil tentang kebatilan
Bukan karena ada saudara nentang ditunjukkan seperti itu. Tapi pun saudaranya ini tahu dibuktikan bahwa dia adalah kembali kepada dakwah saudaranya. Ya, tapi dia mengelari nama saudara dengan Wahabiyah itu tidak ada. Tidak ada dalilnya, ya. Dan kemudian telah dibuktikan di sini bagaimana bahwa saudara itu sendiri pun ya menerima dakwah Syekh Muhammad Wahab. Nah, ini antara bukti-bukti di sini dikemukakan. Tetapi masih saja ya tuduhan-tuduhan itu dikembangkan oleh orang-orang ya. Kemudian dalam hal ini juga ada risalah beliau ke Ali Qasim yang pernah kita adakan kajiannya, bisa dilihat di Facebook, itu ada kajian tentang risalah Ali Qasim, itu dapat dilihat di sana bagaimana pengingkaran beliau terhadap berbagai tuduhan-tuduhannya. Di antara di sini beliau sebutkan, pemainnya kita bacakan sedikit pemainnya ya. Ya. Di sini beliau mengatakan di sini ya, Asyhadu man haram minal malaika wa asyhadakum anni a'taqid ma i'taqadat firqan najiyah. Saya bersaksi kepada Allah dan orang-orang yang hadir di antara menyaksikan dari malaikat dan kalian semua bahwa saya meyakini apa yang diyakini oleh firqan najiyah, Ahlussunnah wal Jamaah. Minal iman billah, dan beriman dengan Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, berbangkit setelah dibangkit setelah meninggal, beriman dengan takdir baik dan buruk. Minal iman billah, ilman biwasfihi nafsah. Demi iman antara iman benar dalam meyakini nama-nama sifat-sifat yang Allah sifatkan dengan dirinya fi kitabihi, dalam kitabnya, atau ala lisan rasulihi, atau di atas lisan rasulnya, itu hadis Nabi SAW, minggair tahrifin wa ta'til, tanpa dipalingkan dan tidak diingkari. Bal ataka anna Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai', bahwa saya meyakini bahwa Allah tidak sesuatu yang mirip dengannya. Apakah Anda masih menuduh Muhammad Wahab sebagai menyerupakan Allah dan makhluk? Dia katakan bal ataka anna Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dikutip oleh beliau perkataan seperti itu, dan aku meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ya tidak mirip sedikit pun seperti tiada seperti mirip dengan sesuatu pun, atau tidak ada sesuatu pun yang mirip dengannya. Dan Allah Maha mendengar lima belas. Fala anfi anhu ma wasafa nafsa, dan aku tidak menafikan apa yang Allah sifatkan dengan dirinya, wala ahriful kalam an mawadhi', saya tidak merubah-rubah perkataan dari tempatnya. Wala alhada fi asma'i wa ayati, dan aku tidak melakukan ilhad dalam nama dan ayat-ayat Allah. Wala ukayyif, dan saya tidak membicarakan tentang bagaimana hakikatnya. Wala ukayyif, ya. Wala umassil sifatihi ta'ala bi sifatil khalqihi, dan aku tidak pernah merumpamakan sifatnya Allah SWT dengan sifat makhluk. Yang ta'ala la samiyya lahu, karena Allah SWT tidak ada tandingan baginya. Wala kufa lahu, dan tidak ada tandingan dan ataupun tidak ada tandingan baginya. La samiyya, tidak ada juga tandingan juga dalam bahasa kitanya ya. Samiyya wala kufuan, mirip maknanya dalam bahasa Indonesianya, tapi dalam bahasa Arab beda. Tidak ada yang mirip, tidak ada yang serupa lah gitu ya dengan Allah. Wala nidda, tidak ada sekutu baginya. Wala yuqasu bi khalqi, tidak boleh dikiaskan dengan makhluk. Fa inna subhanahu wa ta'ala a'lam bi nafsihi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala lebih tahu dengan dirinya. Wa bi ghairihi, dan lainnya. Wa asdaqul qila, dan Allah lebih benar ungkapannya. Wa ahsanu hadisa, dan lebih baik ungkapannya. Fanaza nafsahu an wasabihi mukhalifuna min ahli takyib wa tamsil. Allah telah mensucikan dirinya dari apa yang disifatkan oleh orang-orang yang menentang daripada ahli takyib. Ahli takyib apa? Orang-orang yang bicarakan tentang kaifiyah sifat Allah. Wa tamsil, orang-orang menyerupakan Allah dan makhluk. Wa manafau anhu nafun, dan juga menyucikan dirinya dari apa yang diingkari oleh orang yang mengingkari dari min ahli tahrif, dari ahli tahrif merubah-rubah ya ayat-ayat yang berbicara tentang nama dan sifat-sifat Allah. Wa ta'til, yang mengingkari nama dan sifat-sifat. Faqala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, Allah maha suci dari Rabb yang izzati dari apa yang mereka sifatkan. Wassalamun alal mursalin, selamatan atas seluruh rasul. Kemudian mereka dijemputkan oleh beliau, kita lewatkan ya. Kemudian banyak sekali sebetulnya di sini wa firqan najiyah, balik kita, dan firqan najiyah adalah wasatun fi babil af'al ta'ala, bahwa firqan najiyah adalah yaitu pertengahan antara paham qadariyah dan jabriyah dalam bab wa'id, bab ancaman Allah SWT, pertengahan antara murji'ah dan wadiyah khawarij. Wa hum wasatun fi babil iman wad din bainal haruriyah wal mu'tazilah, mereka dalam bab iman pun di antara mazhab mereka ada pertengahan haruriyah, khawarij, mu'tazilah, wa baina murji'ah jahmiyah, dan antara mazhab murji'ah jahmiyah. Wa hum wasatun fi babi asma'i Rasulullah SAW, mereka juga orang yang pertengahan dalam memuliakan sahabat Rasulullah SAW, baina rawafid wal khawarij, di antara mazhab rafidah dan khawarij. Wa atakan al-Quran kalamullah munazzal ghairu makhluq, dan aku meyakini bahwa Al-Quran itulah kalam Allah, bukan makhluk. Minhu bada wa ya'ud, kepada dari Allah ungkapan itu dan kepada Allah kembalinya. Wa anu takallama bi haqiqatan, wa Allah bicara yang Al-Quran itu dengan hakiki.
Wa anzalu ala abdi wa rasulihi, dan Allah turunkan kepada hamba dan rasulnya, wa aminihi, dan kepercayaannya, ala wahyi, yang dipercaya untuk wahyunya, ya, dan sebagai perantara antara Allah dan hamba-hambanya, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi anna Allah fa'ala ma yurid, Allah berbuat siapa yang dia inginkan. Wa la yakun syai'un illa bi iradatihi, dan tidak ada satu pun terkecuali kehendak Allah. Wa la yakhsha min masyiatihi, ya, dan tidak satu pun keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Panjang sebetulnya, saya ingin mengambil poin-poin yang penting untuk kita ketahui, ya. Terutama yang berkenaan dengan bantahan terhadap tuduhan-tuduhan, ya. Wa bi anna nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wa mursalin, dan aku beriman bahwa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup segala nabi dan rasul. Ini bantahan bagi orang menuduh beliau bahwa beliau bersembunyi ingin mengaku sebagai nabi, ya kan? Kemudian setelah itu dan sebelumnya juga ini, wa umin bi syafaatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa anu alu syafin wa aul musyafa'in, dan aku beriman dengan syafaat nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la yunkir syafa'at nabi illa ahli bidah wa dalal, dan tidak mengingkari syafaat nabi sallallahu alaihi wasallam ahli bidah dan yang ahli bidah dan ahli kesesatan, ahli dalal, ya. Ini jelas sekali, ya, bagaimana beliau menyatakan hal-hal yang dituduh kepada beliau. Kemudian beliau menyebutkan, summa la yakhfa alaikum ni balagani an risalah Sulaiman bin Suhaim, dan telah tidak tersembunyi atas kalian, telah sampai kepada saya bahwa ada surah Sulaiman bin Suhaim, dan telah sampai kepada kalian, ini maksud kepada masyarakat Qasim, wa annu qabilaha wa saddaqaha ba'dul muntamina ilal ilmi fi jihatikum, bahwa ada di antara orang-orang yang mengaku berilmu itu percaya dengan tuduhan itu, dengan suratnya. Wa ya'lam anna rajul iftara alayya, ketahuilah Allah Maha tahu bahwa dia telah berbohong di atasku. Umur lam aqulha, itu perkara-perkara tak pernah aku katakan, kata beliau. Walam ti aktsaruha ala bali, bahkan tidak pernah terbayang dalam benakku sama sekali perkataan itu. Faminha, di antara tuduhannya adalah inni mubtil qutul madzahib, dia menuduh bahwa aku ini adalah mengingkari kitab-kitab madzahib al-arba'ah. Wa ini aqul, dan aku mengatakan, ya, ini tuduhan juga, inna nas min 600 sanatin, ya, dan aku mengatakan bahwa manusia semenjak 600 tahun yang lalu, laisa syai'in, tidak ada berada di atas sesuatu pun. Wa ini ahli ijtihad, dan aku mengaku orang yang bisa ahli dalam ijtihad. Ini tuduhan kepada beliau. Wa ini kharij an taklid, dan aku keluar dari taklid. Wa ini aqul, dan dia menuduh bahwa aku mengatakan inna ikhtilafal ulama nikmah, menuduh bahwa aku mengatakan bahwa ulama adalah sebuah bencana. Wa ini ukafir man tawassal bis salihin, dan menuduh bahwa aku mengkafirkan orang yang bersunnah dengan orang saleh. Wa ini ukafir Busairi, dan aku menuduh aku mengkafirkan Busairi liqauli ya akramal khalq, karena dia mengatakan ya akramal khalq. Wa ini aqul law aqdir ala admi kubati rasulullah la hadamtuha, dan menuduh bahwa aku mengatakan jika aku mampu aku akan merobohkan para Rasulullah SAW, ya, jika aku mampu sebab aku mampu dan aku mengatakan bahwa aku mengatakan seandainya aku mampu, ya, untuk merobohkan kubah Rasulullah SAW, saya akan robohkan. Ini tuduhan, ya, dari siapa tadi? Sulaiman bin Suhaim ini. Kemudian kata beliau lagi, walau aqdir ala Ka'bah la khatu mizabaha wa ja'altu laha mizaban min al-qasab. Kemudian tuduh lagi, seandainya aku mau, ya, akan menukar pincuran Ka'bah dengan yang dengan kayu, kata beliau. Ini tuduhan. Wa ini harimu ziarah qabri Nabi SAW, ya, dan aku dituduh tak mengharamkan ziarah kubur Nabi SAW. Wa ini angkiru ziarah qabri walidain wa ghairihima, dan juga saya dituduh mengingkari tentang bolehnya menziarahi kubur dua orang tua dan keduanya. Wa ini ukar man halafa billah, dan dia menuduh bahwa aku mengkafirkan orang yang bersumpah dengan selain Allah. Wa ini ukafir Ibn Farid wa Ibn Arabi, dan dia menuduh bahwa aku mengkafirkan Ibn Farid Ibn Arabi. Wa ini ahriku dalail khairat, dia menuduh bahwa aku telah membakar kitab dalail khairat. Wa radul zayadihin usammihi raudat syayatin, dan menuduh aku menamakannya raudat syayatin. Jawabi an hadhil masail, jawaban terhadap tuduhan-tuduhan masalah seperti ini, an aqul, saya jawab, subhan hadza buhtanun azim, maksudku ya Allah, ini semua kebohongan yang sangat besar. Wa qablahu min bahuta wa qablahu, ya, marahta Muhammad dan wa anu yasubu Isa, sungguh sebelumnya sudah ada orang menuduh bahwa Nabi Muhammad SAW mencela Isa, mencela orang-orang saleh, tuduhan orang musyrikin, ya kan? Fatashabat qulubuhum bi tiwa'il kadhib, sungguh serupalah hati mereka dalam berbuat kebohongan. Qaulu zur, ya, perkataan dusta.
Kemudian beliau menuturkan Allah Subhanahu inna ma yatal kadhiba alladziina la yu'minuuna bi ayatillah. Sesungguhnya orang berbuat kebohongan adalah orang yang tidak beriman dengan ayat Allah. Fa bahatuhu sallallahu alaihi wasallam bi annahu yaqul. Dan mereka menuduh Nabi SAW bahwa malaikat dan Isa dan Uzair finnar, berada dalam neraka. Ini jawaban mereka. Amma masalah ukhra wahya anni aqul. Ya. Dan ada masalah-masalah tuduhan yang lain adalah kepadaku bahwa aku mengatakan tidaklah sempurna Islam seseorang sampai dia mengenal makna la ilaha illallah wa inni u'arrifu bima ya'tini bi maknaha. Dan aku memberitahu makna yang benar kepada mereka bagi orang datang kepada aku tentang makna yang benarnya. Wa ini ukafir nadhir idza arada min nadhi taqarrub li ghairillah. Ya, dan menuduh bahwa aku mengkafirkan ya orang yang menazar kepada dan ingin itu bertakarub kepada selain Allah. Wa akhdhu nadhar li ajli dzalik, dan melakukan nazar seperti itu. Wa nadhar li ghairillah kufrun wa dzal haram. Fa hadhihi masalah haqqun ana aqulu biha. Jadi di antara tuduhan kata beliau, ada pun masalah-masalah tuduhan lain yang dituduhkan bahwa tidak sempurna Islam seorang sampai dia mengenal la ilaha illallah. Ya, dan aku memberitahu orang-orang yang belajar kepadaku tentang maknanya. Dan aku mengkafirkan orang-orang yang bila bernazar bertakarub kepada selain Allah. Karena itu kepada selain Allah. Dan mengambil nazar itu demi melakukan nazar demi hal itu. Dan menyembelih kepada selain Allah, ya, adalah kafir dan sembelihannya adalah haram. Maka masalah-masalah ini ada saya katakan hal itu. Wali alaiha dalail min kalamillah. Karena ada dalil-dalil dari kalam Allah, Rasulullah SAW, dalil dari kalam Rasulullah SAW. Wa min aqwal ulama muttabi'ina li a'immatil arba'ah, dan juga perkataan ulama-ulama dari ulama-ulama empat mazhab. Baik. Wa idza sahalallahu basatu jawab alaiha fi risatin mustaqillatin insyaallah. Kata beliau, jika Allah mudahkan, saya akan menjelaskan jawaban secara rinci dalam masalah ini. Kemudian, ya, beliau mengatakan, "Tsumma ilamu wa tadabbaru qawluhu ta'ala." Hendaklah kalian renungkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Wahai orang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik dengan sebuah berita, maka buktikanlah, konfirmasilah, ya. Antusibu qawlan fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jangan sampai kalian mencela satu kaum dengan kebodohan, lalu setelah itu kalian menyesal. Nah. Kemudian banyak lagi jawaban di antara kitab ini, ya, Tashih Khata Tarikh Haul al-Wahabiyah, ya, karangan Syekh Muhammad bin Sa'ad Syuair. Kemudian kitab Islamiyah la Wahabiyah. Islamiyah la Wahabiyah, ya. Kemudian kitab Dakwah Al-Munawi'ina li Dakwah Syekh Muhammad. Tuduhan-tuduhan pembenci, ya, terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Wahab. Tuduhan-tuduhan pembenci terhadap dakwah Muhammad bin Wahab. Di sini pun dijawab berbagai syubhat-syubhat yang begitu banyak. Ya, dijawablah berbagai syubhat-syubhat di sini. Ya, tuduhan-tuduhannya. Kemudian juga di sini disebutkan berbagai musuh-musuh beliau di berbagai tempat. Disebutkan satu persatu di sini tuduhan-tuduhannya, ya, di Irak, ya, di Syam, ya. Kemudian jawaban ulama lain dalam membantah tuduhan tersebut ini ada di sini. Nah, kemudian di antara tuduhan iftira ala syekh bid'ah nubuwah wa intiqas rasul, yaitu di antara kebohongan menuduh syekh yang mengaku sebagai nabi, mengaku sebagai nabi dan melecehkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak sekali di sini, ya. Belum dijawab panjang di sini. Kemudian tuduhan lain umpamanya, ya, azam bi anna syekh musyabbihun mujassimun. Tuduhan bahwa syekh itu ada orang merupakan Allah dan makhluk. Kemudian tuduhan lain firya ingkar karamatil aulia. Kemudian tuduhan juga mengingkari karamat aulia. Di risalah Ali Qasim itu tadi, surat beliau kepada Ali Qasim itu beliau belum menjelaskan lebih panjang ini. Lebih panjang. Ya, dan ini pernah kita bahas dan kita buka dalam sebuah kajian. Silsilahnya ada dalam insyaallah di halaman Facebook ana tentang kajian tentang risalah beliau kepada Ali Qasim. Di sana terjawab semua tuduhan-tuduhan orang tersebut, ya. Pengkafiran, tidak taat kepada pemerintah, itu beliau jelaskan semua. Beliau menyuruh orang taat pemerintah, dan beliau adalah orang yang tidak pernah mengajak orang berpikiran radikal. Kemudian tuduhan lagi takfir wa qital, ya, pengkafiran. Kemudian masalah takfir banyak lagi sini jawab semua, ya. Tuduhan bahwa Khawarij, ya, bahwa najat karena syaitan. Kemudian mengatakan hadis yang fitnah hahuna kata Rasulullah di Madinah itu maksudnya najat, ya. Itu ada jawaban semua di sini. Dijelaskan tafsiran ulama hadis yang benar, tafsiran benar, syarah yang benar terhadap tersebut, ya.
Kemudian banyak sekali jawapan-jawapan di sini, ya. Kemudian juga jawapan di sini adalah khuruj Syekh ala daulah khilafah. Jadi ada tuduhan bahwa Muhammad Wahab ataupun daulah Saudiyah, Muhammad bin Saud itu melakukan pemberontakan terhadap khilafah Utsmaniyah. Ini ada jawapan di sini. Ya. Kemudian tuduhan mengharam tawasul, ini ada jawapan di sini. Ya. Berbagai tuduhan dijawab di sini. Ya. Kemudian tuduhan melarang meminta syafaat Nabi, ini juga ada tuduhan di sini. Ya, apa maksudnya melarang dan apa yang dibolehkan, ini jelas sini. Kemudian juga berbagai hal di sini dijawab tuduhan-tuduhan yang lain, ya. Tentang pembagian tauhid, tauhid rububiyah, uluhiyah juga dijawab di sini, ya. Kemudian berbagai hal lah, ya, tuduhan-tuduhan itu ada dalam kitab juga dibahas, yaitu Da'awa al-Munawi'ina li Da'a' Syekh Muhammad Wahab, yaitu tuduhan-tuduhan musuh terhadap Syekh Muhammad Wahab. Itu ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Muhammad, ya, Ibni Ali Al-Abdul Latif. Ya. Kemudian ada lagi kitab ini, Syekh Muhammad Wahab, Mujaddidul Qarn Tsani Asyar Al-Muftara Alaih wa Dhadah Tilkal Muftarayat. Ya, Syekh Muhammad Wahab ada pembaharu pada abad ke-12, ya, Hijriyah, dan tuduhan kebohongan terhadapnya dan jawapan terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Ini ditulis oleh ulama Qatar, yaitu Ahmad bin Hajar Al-Butami bin Ali, Rais Qudal Muhkamah Syariah, yaitu adalah kalau di kita ini pimpinan qadhi, ya, kepala qadhi. Kalau dia mungkin seperti MA lah, gitu ya. Ya, di negara Qatar, Daulah Qatar, di Qatar, ya. Baik, tinggal berapa waktunya? Masih? Tinggal 20 menit. Ini masih banyak nih. Baik, karena kita setiap episode kita usahakan 1 jam saja, teman-teman. Ya. Biar apa namanya? Biar tidak terputus di Instagram, ya. Baik, ini juga dijawab beberapa tuduhan di sini. Syubha'ulah, tuduhan-tuduhan ini bahwa Syekh Muhammad Wahab dan pengikutnya yakrahuna Nabi, membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yahtuna min sya'ni wa sya'nil anbiya, yaitu melecehkan, ya, kedudukan Nabi dan kedudukan para nabi. Nah, ini. Tuduhan adalah inna Syekh Muhammad Wahab manahu min qiraati kitab dalil khairat. Ya. Melarang membaca kitab apa namanya dalil khairat. Tuduhan lain yang ketiga adalah anna Syekh Muhammad Wahab yamna'una tawassul wa istighatsah bil awliya salihin, anbiya wa mursalin. Wa yaghfiruna mutawassil bihim. Itu tuduhan-tuduhan ini jawab apa maksud larangan dan apa tawassul dibolehkan. Kemudian, ya, penjelasan tentang masalah tawassul istighasah, kemudian juga jawaban terhadap syubhat-syubhat mereka yang beristighasah dengan selain Allah, ini juga dijelaskan ini. Ya, banyak sekali di sini anna Syekh Muhammad Wahab yukafiruna muslimin bi anna syubhatin, bahwa Syekh Muhammad Wahab dan pengikutnya suka mengkafirkan muslimin dengan syubhat yang sangat sangat rendah, sangat remeh, gitu ya. Kemudian banyak sekali, ya, syubhat-syubhat di sini yang dijawab, ya. Silakan kitabnya, ya, untuk melihat. Kemudian juga yang terbaru ini, yaitu jawaban terhadap seorang, ya, yang menulis juga baru-baru ini menulis, ya, dalam, ya, jawaban di sini, yaitu Tahlu Itbra'at Al-Zayd wal Ityab an Da'watul Imam Muhammad Wahab, karya Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Menjawab berbagai tuduhan-tuduhan yang kontemporer lah, ya. Tuduhan terhadap kontemporer ini. Berbagai tuduhan-tuduhan, ya. Ini seorang yang namanya di antara inisialnya Al-Maliki, ya. Ini Farhan Al-Maliki kalau nggak salah, ya. Ini dijawab semua tuduhan itu. Taib. Kemudian juga, ya, ini juga fasl khitab fi bayan aqidah Syekh Muhammad Wahab. Ini boleh lihat bagaimana akidahnya Syekh Muhammad Wahab, Anda baca apakah dia menyerupakan Allah dan makhluk, apa dia bagaimana suka mengkafirkan orang segala macamnya, ya. Diringkas banyak sudah, ya. Bara'a
bara'atu da'watul Imam Mujaddid Muhammad Wahab minal khawarij. Da'ish wa Nasra amuzajan. Nah, ini berlepasnya atau berlepasnya dakwah Syekh Muhammad Wahab dari khawarij seperti Da'ish atau Jabhatun Nusra, ya, Jabhatun Nusra dan lainnya. Ini disebutkan di sini. Ya. Bahkan kata antum tahu, bila antum tahu, khawarij yang peledak-peledakan seperti kelompoknya Usama bin Laden semua mengkafirkan Syekh bin Baz, mengkafirkan pemerintah Saudi. Kok malah mereka antum tuduh sebagai khawarij, orang khawarij yang mengkafirkan dia. Kemudian juga ta'amulat fi dakwah Syekh Muhammad Wahab. Ya, di karangan Abdullah bin Abdul Muhsin Turki. Ta'amulat, renungan-renungan dalam doa Syekh Muhammad Wahab. Kemudian banyak sekali di sini ya Muhammad Wahab Da'iyatut Tauhid. Ini Muhammad Bahja Al-Asri. Kemudian ini bayan al-mufid fi ma tafaq alaihi ulama Makkah wa Najd min aqaid tauhid. Ini penting banget, ini sudah diterjemahkan. Ini adalah kesepakatan, tuduhan-tuduhan yang dikompilasi oleh ulama Mekah. Kemudian mereka bertemu dengan beberapa para dai para murid-murid Syekh Muhammad Wahab, ya, kemudian diklarifikasi semua tuduhan dan mereka membuat kesepakatan di sini. Bayanul mufid fi ma tafaq alaihi ulama Makkah wa Najd. Itu penjelasan yang berbeda dalam hal yang terpakat dalamnya ulama Makkah dan ulama Najd. Ya, ulama Najd min aqaid tauhid, dari permasalahan tauhid. Jadi hal-hal ini perlu kita buka biar orang-orang tukang fitnah ini ya sudah dijelaskan kepada mereka bahwa itu semua bohong. Kalau masih tetap suka, mereka lah yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masih tetap melakukan itu. As-salafiyah wa da'watu Syekh Muhammad Wahab. As-salafiyah wa da'watu Syekh Muhammad Wahab ini juga dijelaskan hakikatnya. Kemudian ini mukhtasar taqrir a'immat ad-da'wah fi mukhalafati madhhab al-khawarij wa ibtalihi. Ini adalah berbagai perkataan-perkataan dan penjelasan-penjelasan para ulama-ulama ya dari Saudi atau ulama-ulama yang mengikuti islahiyah salafiyah, itu mereka dikumpulkan pendapatnya dalam sebuah buku ini, yaitu tentang takrir-takrirnya. Ya, takrirat a'immat ad-da'wah dalam menyalahi mazhab khawarij dan membatalkan mazhab khawarij itu, membantahnya. Jadi, maka saya katakan tidak ada ulama masa sekarang yang paling di depan melawan mazhab khawarij daripada ulama-ulama yang dicap sebagai ulama Wahabi. Kalau dilihat karang-karangannya, ya. Kemudian juga pernah kita lihat manhaj Imam Muhammad Wahab fi masalah takfir. Ya, bagaimana pandangan Muhammad Wahab dalam masalah takfir. Kemudian, ya, terakhir ada Muhammad Wahab. Ya, ini akidah Syekh Muhammad Wahab As-Salafiyah wa Asarha fi Al-Mami. Ini 2 jilid, ya, ditulis oleh Syekh Saleh Al-Abud, ya, mantan rektor Universitas Al-Madinah, yaitu dakwah akidah Syekh Muhammad Wahab As-Salafiyah dan pengaruhnya ke dalam dunia Islam. Bisa dilihat di sini. Kemudian Majmu' Mu'allafat Syekh Muhammad Wahab. Bagi yang masih ya menuduh-menuduh, baca di sini dikit oleh Majmu' Mu'allafat beliau ada 6 jilid, ya, setebal-tebal begini. Ya, ada di sana. Saya lihatkan jilid 1 saja. Tidak perlu saya diturunkan semua, ada. Ya. Kemudian terakhir adalah Hadi Mafahimuna, bantahan terhadap kitab Mafahim Yajib an Tusahhah. Ini adalah itu, kemudian jawab ini Hadi Mafahimuna. Dijawab oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Muhammad Ali Syekh. Ya, silakan kita referensi ini antum cek, bagi yang bisa berbahasa Arab, yang tidak juga sebagian sudah ada yang terjemahkan. Demikian, terima kasih. Itu yang kita tunjukkan berapa hal-hal bahwa fitnah-fitnah itu sudah dijawab, dijelaskan, ya. Maka orang-orang yang memfitnah silakan dibuktikan melalui referensi yang telah kita sebutkan. Jika benar apa yang Anda tuduhkan tersebut, ya, kita akan menerima jika hal itu antum bisa buktikan. Ya, yang jadi masalah adalah jika itu adalah fitnah-fitnah yang dijadikan sebahan provokasi saling membenci sama umat Islam, ya, untuk mengganjal bagai kegiatan dakwah, ya, dan seterusnya. Nah, ini yang kita tidak redha, tidak menerima fitnah-fitnah tersebut. Karena kita tidak menemukan hal-hal seperti itu. Dan kalau kita ketemu, karena di waktu perjumpaan pertama saya katakan, seandainya ada dalam kitab Muhammad Wahab atau Ibnu Taimiyah menyerupakan oleh makhluk, saya akan bakar kitabnya, saya bilang. Ya. Baik, demikian, terima kasih teman-teman. Ya, mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan dalam pen ini. Kadang-kadang saya sebekelisan, ya, salah istilah sebekelisan itu. Ya, ceplos, ada yang hal-hal yang ini, saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.